Nah itu inti dari ayat ini. Pertama, ya saya ingin sampaikan kaitan dengan hadis tadi. Pertama, semua pekerjaan kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada inti perbuatannya, tapi pada niat yang menyertai perbuatan yang dimaksudkan. Ini berlaku bagi amal soleh ataupun amal yang salah. Jelas di sini? Baik. Berbohong itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya dosa, haram. Tapi haram ini juga diikat oleh suasana niatnya, hatinya. Karena nanti ada kebohongan-kebohongan yang ditolerir. Yang ditolerir. Misal kebohongan dalam bentuk tadlis. Tadlis itu bukan niat bohong, tapi memalingkan satu perkataan yang tidak sama dengan apa yang di hati untuk menghindari satu keburukan yang dalam. Ya. Misal, Anda ditanya misalnya kan, misalnya ditanya, ya, kita ambil contoh yang sunnah saja langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditanya oleh seorang raja, yang raja ini agak aneh ini, agak aneh, suka ngambil istri orang. Suka ngambil istri orang. Ya. Jadi raja ini punya pandangan begini, kenapa saya ngambil istri orang? Raja ini punya prinsip, kalau orang biasa yang belum menikah, perempuan biasa, bedanya dengan perempuan yang telah menikah, perempuan yang menikah itu punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu orang mau nikah dengan dia. Ya, tapi kalau orang yang belum menikah, artinya belum ada keistimewaan pada dirinya, sehingga orang pun belum tertarik pada dia gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan sudah dinikahi, itu tipikalnya ambil jadikan istrinya. Menandakan bahwa perempuan ini punya keistimewaan. Saya pengen tahu punya keistimewaan apa, makanya saya ambil jadi istri gitu. Jelas ya? Ini agak aneh memang ya. Yang terjadi kemudian, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, Sayyidah Sarah datang ke tempat itu. Apa yang terjadi? Ditanya, ini siapa? Jelas ya? Nabi Ibrahim tahu kebiasaan raja ini. Tapi kemudian beliau, ini bukan dusta, namanya tadlis. Beda antara tadlis dengan dusta. Lain ya. Dibelokkan maknanya. Kata Nabi Ibrahim, hadhi ukhti, ini saudari saya. Baik, padahal itu siapa? Istri beliau. Tapi jawaban beliau, saudari saya. Dalam hatinya di niat dia mengatakan, ukhti fil Islam. Saudari saya dalam Islam. Bukankah semuanya saudara dalam keislaman? Jelas ya? Saudara dalam keislaman. Ya, tahu dari mana? Al-Quran surah ketiga Al-Imran ayat 103 itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dengan nikmat Allah Anda semua jadi bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Jadi kalau persaudaraan kita ingin kekal, ikat dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bersaudara karena materi, berteman karena materi, materinya hilang, putus hubungan pertemanan itu. Anda berteman dengan kedudukan, Masya Allah, karangan bunga, Masya Allah datang, selamat, ini itu, kartu nama disebarkan, kedudukan Anda dipindahkan pada yang lain, hilang teman Anda itu. Ikat hubungan iman karena Allah, maka akan kekal abadi. Semua kita saudara, ya kata Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti, ini saudari saya. Di lisannya diucapkan untuk menghindari madarat yang lebih besar, tapi di hatinya mengatakan, saudari saya dalam Islam. Ini tadlis namanya. Jelas di sini? Bergantung pada niatnya. Tapi ternyata raja ini, udahlah ini pengecualian katanya. Ini pengecualian. Memang saking cantiknya Sayyidah Sarah itu. Saking cantiknya. Ya, udah, saya berlakukan hukum ini khusus untuk perempuan ini. Saya mau ambil dia sekalipun dia saudari kamu katanya. Begitu diambil, kadar Allah tangannya tiba-tiba lumpuh. Ya, lumpuh. Ya, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada orang ini. Kata raja ini, tolong mintakan pada Tuhanmu, mintakan supaya tangan saya bisa sembuh lagi. Saya nggak akan ganggu. Nabi Ibrahim berdoa, sembuh lagi. Tiba-tiba mau ngambil lagi. Ya, lumpuh lagi sampai 3 kali. Pada yang ketiga dia katakan, saya berjanji dengan sesungguhnya, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong ucapkan lagi kalimat tadi. Maka ketika didoakan oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba sembuh lagi tangannya. Raja ini karena mengatakan di hadapan sebagian rakyatnya, ya, maka dia tidak ingin jatuh marwahnya pada saat itu. Dia mencari cara bagaimana caranya supaya kedudukannya tetap langgeng dan tidak merasa dikalahkan oleh orang baru, supaya tidak runtuh keadaan dirinya pada saat itu. Maka dia katakan di hadapan rakyatnya, kumpulkan semuanya. Ya, dia cari tipu muslihat. Oh, saudara-saudara sekalian, telah datang 2 orang kepada kita, tapi ini kayaknya bukan makhluk biasa, ini jin kayaknya. Ini jin, buktinya begitu saya mau pegang tangan saya bisa lumpuh. Ya, ini bisa jadi madarat bagi kita semua, jadi sumber kerusakan, kita harus keluarkan orang ini dari tempat kita. Silahkan kamu pergi, sebagai gantinya saya berikan hadiah. Maka diberikanlah hadiah Sayyidah Hajar itu. Maka dibawalah Hajar sejak saat itu mendampingi perjalanan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Jelas di sini? Saya tidak akan teruskan kisahnya sampai dengan menikah dengan Sayyidah Hajar. Cukup sampai di sini dulu ya.